Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rustam, NIM 192800001 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi pada mata kuliah Life Skill atau kewirausahaan, yaitu tentang bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita beranjak ke bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia, ada kalanya kita mengetahui dulu apa sih itu bentuk kepemilikan bisnis, apa itu kepemilikan bisnis. Jadi yang saya dapat di makalah saya, kepemilikan bisnis atau biasa disebut sebagai badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau kesatuan hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, adapun menurut ketentuan umum pajak Indonesia, definisi badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer maupun perseroan lainnya. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap. Nah, itu merupakan definisi dari kepemilikan bisnis atau badan usaha. Lalu apa sih bedanya kepemilikan bisnis dengan perusahaan, badan usaha atau perusahaan? Nah, terkadang badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan. Nah, itu pasti banyak yang menyamakan badan usaha itu sama dengan perusahaan, tapi pada kenyataannya itu sangat berbeda loh. Apa sih yang membedakannya? Perbedaan utamanya itu adalah badan usaha merupakan sebuah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Lanjut, kita menuju ke bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh satu orang saja, sehingga pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa yang tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya. Karena ia yang memiliki, ia yang mengelola sekaligus memimpin perusahaan tersebut. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang menanggungnya. Nah, itu adalah perusahaan perseorangan. Terus yang kedua ada perusahaan firma. Perusahaan firma atau FA adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dan menjalankan usaha. Tanggung jawab dari setiap anggota firma tidak terbatas dengan pembagian keuntungan ataupun pertanggung kerugian yang sama oleh masing-masing anggota. Jadi sama-sama dia yang mengelola, sama-sama dia yang mendapatkan hasilnya. Yang ketiga, perusahaan perseroan komanditer atau CV. Nah, kepanjangan dari CV sendiri itu adalah Commanditaire Vennootschap yang berasal dari bahasa Belanda. Nah, CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Nah, hampir sama kan dengan perusahaan firma tadi, tapi di sini ada perbedaannya. Di sini perbedaannya, di CV mengenal dua sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah anggota yang bersedia menjadi pengelola manajemen perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan menjadikan harta pribadi sebagai jaminan perusahaan. Sedangkan sekutu komanditer ialah anggota yang menyetorkan uangnya sebagai modal CV dengan tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah harta yang disetor pada perusahaan. Jadi ini perbedaannya antara firma dengan komanditer. Kalau firma tadi kan sama-sama yang mengeluarkan modal, sama-sama juga mengelola perusahaan, sama-sama mendapatkan hasilnya. Nah, perbedaan dari sekutu CV tadi ini, ada yang bertugas untuk mengelola perusahaan, ada yang menjadi pemodal. Selanjutnya perseroan terbatas, perusahaan perseroan terbatas atau PT. Nah, ini PT adalah bentuk bisnis yang paling sering didapat di Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk perusahaan yang memiliki badan usaha berbentuk PT. Apa sih itu PT? PT adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisahan pada harta, hak, dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu, atau pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham.
Selanjutnya ada badan usaha milik negara. Dilihat dari namanya saja berarti ini milik negara. Artinya badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang menanggung beberapa bahkan seluruh permodalan di perusahaan tersebut. Nah, bentuk badan usaha milik negara ini ada 3, yaitu ada perusahaan jawatan atau pekerjaan, perusahaan negara umum atau perum, dan perseroan terbatas negeri atau persero. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.